selamat malam. Ada nggak yang pernah mengalami namanya putus cinta? Pasti ada kan ya. Nah, jadi di sini aku ingin berbagi cerita tentang pengalaman seseorang yang aku nggak bisa nyebutin namanya, cuman semoga kisah ini bisa menginspirasi hidup kita. Menurut aku sih, seseorang yang sedang jatuh cinta itu wajar. Namanya juga kita memasuki remaja ya, dan sudah mencintai seseorang, tapi ternyata apa yang kita harapkan itu ya sesuai. Kita ingin yang terbaik, nyatanya semua hanya membuat air mata. Tapi nggak usah sedih. Itu dijadikan pengalaman berharga. Setiap air mata pasti ada hikmahnya kan. Membuat adik-adik aku yang sekarang lagi patah hati atau di momen yang buat bibir ya, atau yang hal yang buat kita sedih nangis sampai males mau makan atau menyakiti diri sendiri, itu nggak baik. Gimana sih kalau misalnya kita pengen move on, kita ingin melupain orang yang kita sayang? Ya caranya itu sebenarnya kita mudah, kita lakukan aja hal-hal yang membuat diri kita sibuk, seperti aktivitas yang positif ya, terutama. Memang wajar, namanya manusiawi, pasti ada kalanya cinta ditolak, menangis malam. Itu wajar. Aku pun juga pernah mengalami hal yang demikian. Emang agak susah untuk melupain orang kita sayang, tapi kita di sini harus bisa memotivasi diri kita untuk lebih bersemangat lagi dalam menghadapi apapun yang terjadi di hidup kita, termasuk hal sepele seperti halnya kita jatuh cinta, tapi kita justru mengalami pengalaman yang sakit ya, hingga sampai mogok makan atau malas belajar atau hal-hal yang justru merugikan diri kita. Dan untuk para jomblo, entah itu laki-laki, entah itu perempuan yang jomblo, gak usah berkecil hati. Jikapun ada rumput bergoyang tetangga kanan kiri yang sedang bergibaya, yang sedang membicarakan kalian, atau misalnya ada nih, pastikan ya kita hidup di lingkungan sosial ya. Apalagi kalau hidup di desa, itu banyak sekali tetangga yang kepo. Kadang ada nih pengalaman tetangga aku, pengalaman pribadi. Dia punya anak perempuan yang usianya sudah, kalau menurut pemikiran desa itu kan usia 18 tahun itu kan diwajibkan untuk menikah. Tetapi kalau menurut aku sih, itu menikah itu apa sih? Menikah itu kan sesuatu yang benar-benar harus punya pikiran yang dewasa, yang matang gitu ya. Karena nggak asal berkata I love you aja, karena tanggung jawabnya juga besar kan kalau orang sudah memutuskan untuk yang namanya menikah. Nah, cuman di sini semua orang memiliki perbedaan pemikiran. Kadang ada yang melihat hanya dari segi umur, tapi mereka belum pernah menanyakan, kamu menikah itu harus benar-benar matang lah ya, karena menikah kan, sudah menikah kita mempunyai tanggung jawab besar, hak dan kewajiban ini sebagai apa, kemudian kita harus bisa bertanggung jawab kan. Nah, cuman di sini banyak sekali yang masih belum paham untuk mengerti
perasaan si anak. Orang tua ingin yang terbaik pastilah ya. Orang tua ingin terbaik buat anaknya, tetapi terkadang keegoisan itu justru membuat kesalahpahaman dalam pengertian yang anggapannya ini sesuatu yang wow gitu. Banyak sekali temen yang curhat sama aku. Dia tanya, "Kak, gimana sih biar hubungin kita direstui sama seseorang?" Ya aku cuma bilang, kalau memang itu sudah jalan dari yang di atas, jalan dari Tuhan, apapun, sebesar apapun ujian itu pasti akan ada jalan solusinya untuk meraih kebahagiaan. Jadi ya gak perlu ya kita berkecil hati kemudian kita berpikiran negatif, itu jangan. Kita harus tetap berpikiran positif dan tetap harus memotivasi diri kita agar kita bisa kuat. Kuat tuh bukan sekedar kuat fisik atau otak, tapi kekuatan tuh berasal dari jiwa kita. Kita harus kuat menghadapi apapun yang terjadi, entah itu perantaran ujian melalui orang tua, melalui cinta, dan melalui semuanya kita harus kuat. Ada lagi sahabat yang konsultasi sama aku, anggapannya curhat ya, bahasa gaulnya curhat. Dia tanya, "Kak, umurku sudah memasuki usia 22. Banyak sekali tetangga yang menggunjing aku, yang A, yang B, yang C, sampai Z. Mereka berkata, kamu udah memasuki usia 22, tapi kok belum ada pendamping sih di hidup kamu?" Aku selalu berkata kepada si adik ini, aku berkata, "Adik, semuanya berhak mengkritik kita, mengomentari kita, tetapi kita juga punya hak menerima dan tidak menerima kritikan tersebut. Dengan tanda kutip, kita tetap menjaga lisan kita. Kita tetap menghargai dan menghormati kritikan mereka. Hanya saja di sini, jika kritikan mereka adalah terbaik buat kita, kita ambil hikmah dari semua kritikan. Kita berpikiran bijak dengan berpikir positif. Tapi jikalau kritik mereka hanya melukai hati kita, ya sudahlah, kita cukup senyum dan beristighfar yang banyak. Bener gak? Setiap orang itu memiliki kisah yang tersendiri, warna-warni kehidupan sendiri, pengalaman pribadi, pengalaman mengharukan, pengalaman menyenangkan, semua adalah kisah cerita kita yang terkadang kita gak pernah tahu apa yang dirasakan. Kita hanya berpandai memberi masukan pada orang yang kita sayang, sahabat-sahabat, orang sekeliling kita, tapi ternyata itu hanya sebuah teori. Sedangkan prakteknya kita sendiri kadang gagal untuk melakukan praktek tersebut. Hidup itu gak semudah yang kita pikirkan, karena banyak sekali rintangan yang harus kita lewati bersama. Dan bagaimana sih menghadapi orang yang membenci kita? Terkadang kita gak pernah tahu apa yang kita lakukan di mata seseorang. Kita sudah melakukan yang terbaik, tapi kenapa masih ada orang yang benci kita, dan masih ada orang yang menggunjing kita, padahal kita sama sekali gak pernah berbuat hal-hal yang melukai mereka, tapi kenapa ya mereka kok melukai kita? Kita tetap ya di sini, kita tetap harus berpikir positif. Kita tetap berpikir positif di sini karena apa?
Karena itu hal yang penting, berpikir positif. Jangan sampai kita dikendalikan oleh emosi kita, dan jangan sampai kita berpikir negatif dengan apa yang terjadi di hidup kita. Karena kekuatan jiwa akan lahir jika kita bisa mengendalikan segala emosi kita, dan kita selalu berpikir positif dengan apa yang sudah terjadi. Apa yang terjadi di hidup kita, pengalaman, peristiwa apapun itu, entah itu pengalamannya sedih maupun yang bahagia, jadikanlah itu sebagai guru belajar kita. Dan kita coba cuek dengan apa yang orang-orang katain tentang kita. Di sini kita belajar menjadi diri kita. Kita jangan mencoba menjadi orang lain. Seburuk-buruknya penilaian orang pada kita, kita harus tetap menjadi diri kita. Jangan mencoba menjadi orang lain hanya ingin mendapat pujian dari mereka. Seperti halnya ibarat kita membuang sampah. Selamanya sampah akan dikenal dengan sesuatu yang bau, yang busuk, dan yang kotor, yang jijik. Tapi sebuah berlian, wah, itu pasti sangat indah. Seperti halnya kita. Jika ada orang di sekitar kita yang hanya menilai negatif kita, ya sudah, kita sebagai manusia, kita harus memotivasi diri kita harus kuat. Kita nggak boleh lemah, kita nggak boleh down hanya karena kata-kata mereka yang melukai kita. Kita harus menunjukkan kepada mereka, aku bisa, dan aku nggak seperti yang kalian pikirkan. Kita harus bisa menunjukkan, dan kita harus tetap berbuat baik pada mereka. Kita nggak perlu membalas hinaan mereka, kita nggak perlu membalas kunjungan mereka atau bulian mereka, nggak perlu. Karena percayalah bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Selama Tuhan ada di hati kita nggak perlu takut dengan apapun. Seburuk apapun penilaian mereka pada kita, selama jalan kita benar, kita terus perjuangkan. Kita harus bisa berpegang teguh pada prinsip. Memang ini sesuatu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan, karena tidak semua orang bisa mengerti apa yang kita pahami. Tidak semua orang bisa mengerti apa yang kita ingin. Banyak orang yang sangat pandai mengkritik seseorang, tetapi mereka sangat lemah untuk memperbaiki diri. Itu sudah banyak yang terjadi di sekeliling kita. Seperti hal yang sepele. Hidup di desa itu banyak sekali kritik. Tapi bagi orang yang kuat, kritikan itu adalah sebagai ilmu. Tapi kalau jiwa kita sudah lemah dan hati kita sensitif, itu bagaikan bumerang. Semua tergantung pada diri kita sendiri, dan semua kembali pada diri kita sendiri. Dan buat adik-adik yang merasa disakiti oleh lelaki, ya, patah hati, ataupun sebaliknya lelaki sakit terluka karena wanita, dan wanita terluka karena lelaki, ya sudah, itu dijadikan bahan pelajaran saja. Karena cinta sejati itu, kita berbicara tentang cinta ya, romantis gak ya? Karena cinta sejati itu sebenarnya tumbuh jika kita, dengerin ya, cinta sejati itu tumbuh jika kita mau menerima segala kekurangan pasangan kita. Bukan kelebihannya yang kita terima, tapi kekurangan pasangan kita. Dan buat para lelaki, dengerin lo ya, lelaki yang ada di sana. Buat para lelaki, jika kamu mencintai seorang wanita dan benar-benar sudah tulus dari hati,
Nggak lihat itu materinya, nggak lihat itu fisiknya, tapi bener lo ya, cintanya karena nama Tuhan dan bener-bener ingin kekal dan langgeng. Kalian cukup satu, datanglah ke rumahnya, datang ke rumah wanita pujaannya, bilang, kamu mau nggak jadi kekasih surgaku? Romantis kan nggak gitu? Jadi nggak perlu bunga deh. Kalau kata aku, kalau kalian ingin benar-benar serius dan ingin mendapatkan pujian hati, ya kalian harus memantapkan diri. Kalian harus datang tuh ke rumah si gadis itu. Mau nggak menjadi kekasih surgaku, kekasih yang kekal? Tapi kalau bagi seorang muslim, si lelaki datang ada saat begini, mau nggak kalian tuh maksudnya ya, para wanita ya, yang pilihannya, mau nggak kamu jadi makmumku dan izinkan aku menjadi imammu? Di sini imam makmum itu maksudnya di kehidupan rumah tangga nanti kalau kita mengambil pernikahan ya. Nah itu kan rasanya kata-kata yang adem banget ya kalau didengar, dan pasti semua cewek bakalan wah, wah, and wow gitu. Tapi ada nggak ya kira-kira di sini yang berani, kalau udah beneran tuh pilihannya, udah bener serak hatinya, berani ungkapin gitu nggak? Kira-kira ada nggak di antara kalian? Ayo, semua kembali pada diri kita ya. Dan setiap orang itu nggak bisa dipaksakan. Jangan ikutin kata orang, tapi ikutin hati nurani kalian. Kalian harus benar-benar cerdas di sini. Cerdas dalam melakukan semua tindakan yang akan kalian ambil konsekuensinya. Karena bagaimanapun setiap pilihan yang kalian pilih itu akan dipertanggungjawabkan. Dan jika sekarang kita memilih sesuatu, kemudian kalau ada hal yang tidak diinginkan, itu sudah pilihan kalian, jadi kan nggak perlu menyesal. Mungkin ada rasa sedih atau pikiran, aku gini deh, aku gitu deh, tahu gini aku nggak mau. Nah, itu adalah sesuatu yang menyerah menurut aku, dan itu bukan jiwa yang kuat, tapi jiwa yang lemah. Buat kalian semua yang dengerin video aku ini, aku cuman pengen 3 pesan di sini. Yang pertama buat kalian, aku mohon kalian jadi diri sendiri, jangan mencoba jadi orang lain. Kalau kalian punya motivator atau orang-orang yang hebat di sana, sukses, kalian contoh mereka, contoh sikap mereka untuk menuju kesuksesan itu apa. Tapi jangan sampai kalian berambisius menjadi seperti mereka dan sehingga menimbulkan perasaan iri atau benci dan berusaha untuk menjatuhkan. Itu jangan. Kita boleh mencontoh cara mereka sukses, atau ya kita memuji mereka, memuji, wow dia sukses ya, tapi jangan sampai kita membuat kita tuh dikotori dengan hal-hal yang negatif, artinya diracuni otak-otak pikiran yang negatif. Kita harus bisa melawan emosi kita, mengendalikan emosi kita, jangan sampai kita lah yang dikendalikan dan kalah dengan emosi kita. Yang kedua, pesan aku, bergayalah semampu kalian. Buat remaja atau buat orang-orang yang elit-elit yang glamor-glamor, terkadang kita tuh ingin beli barang-barang yang mewah, brand-brand terkenal, tetapi kadang kita lupa bahwa di sekitar kita masih banyak orang yang
susah banget untuk mencari nafkah hingga mereka harus berjuang, tapi kita terkadang kita asik-asik foto dengan ya model-model brand-brand tas ya. Kalau mungkin buat promosi atau buat usaha bisnis, uh, biar banyak pembeli atau konsumen ya nggak apa-apa. Cuman kalau kita tuh di sini tuh intinya bergaya semampu kita aja, dan kita juga melihat di sekitar kita, dan jangan sampai melupakan mereka, karena sebagian harta yang kita miliki itu juga harus disucikan atau disedekahkan buat mereka yang membutuhkan bantuan kita. Namanya manusia, wajar kadang kita lupa karena kita lagi keasikan, kita belanja sampai ternyata kita wah nominalnya besar banget. Coba kalau kita renungkan baik-baik, andaikan kita makan di sebuah restoran yang mahal, kita membeli barang-barang yang mewah, setelah kita membeli kita coba renungkan sambil lihat lihat truknya, lihat kwitansinya, kita lihat wow mahal banget ya. Lalu kita menengok ke belakang, banyak sekali tuh pengemis, kadang masih anak-anak yang putus sekolah, dia mengamen hanya untuk makan. Pengemis tua muda juga banyak ya sekitar kita, atau pemungut sampah, pemulung. Kita renungkan, seandainya aku di situ gimana ya posisinya. Wah, mungkin kita akan berusaha untuk mencoba memperbaiki diri sendiri dulu ya. Kalau kita udah bisa memperbaiki diri, baru kita coba untuk bersedekah. Terkadang sih sebenarnya kalau kita bicara tentang berbagi, rasa sosial kita, berbagi rezeki kita ya gak dalam bentuk uang gak apa-apa. Kita bisa membeli mereka nasi atau baju lah. Meskipun kita gak bisa, kadang ada ya yang ekonominya ke bawah ingin bersedekah, cuman mereka selalu mikir, ada juga loh, tapi aku gak mau nyebut nama untuk menghargai perasaannya. Mereka ekonominya menengah, kemudian mereka ingin bersedekah, tapi mereka mikir, aku gak punya uang, aku mau bisa beli apa tuh kalau mau ngasih mereka, kalau uang yang aku punya aja bisa cukup makan. Nah, itu namanya setengah-setengah deh kata aku. Kalau memang mau bersedekah, meskipun kita di keadaan ekonomi tengah, kita seikhlasnya aja. Kalau kita punya uang 1.000 misalnya, ya sudah kita kasihkan aja 1.000. Atau kalau memang kita gengsi ya, ada perasaan gengsi atau gengsi jaim ya, kita dari uang 1.000 atau kita kan bisa ngumpulin tuh dikit-dikit, kita beliin aja dari uang 1.000 atau 5.000 ya, kita belikan aja atau buatin aja kue atau makanan gitu yang bisa buat mengajak perut mereka. Itu kan suatu hal yang mulia juga, karena di mata Tuhan pun kalau kita ingin memberikan sedekah, kita nggak melihat besar kecilnya nominal itu, tetapi yang dilihat adalah keikhlasan kita. Jadi semuanya kembali ke diri kita sendiri. Dan yang ketiga, aku cuma ingin menyampaikan pesan pada kalian semua yang sudah nonton video aku ini. Kalian boleh memberikan masukan, kritik atau saran kepada orang sekeliling kita, tetapi yang aku minta, tolong ya, jangan sampai itu melukai lawan bicara kita. Kalau bisa kita mendukung, support mereka. Tapi kalau ternyata kadang sih kita itu nggak sadar kalau kita itu lah cuman canda gitu, cuman pengen hibur mereka, pengen anggapannya itu kayak kita tuh pengen, bukan ngebully ya, tapi berpikir aku lo cuma bercanda, kamu kok sensitif banget sih. Nah, kadang ada kan yang gitu.
Ya kan kita harus kembali pada diri kita. Kalau setiap orang itu moodnya kan beda-beda, kadang ada yang good mood, kadang ada yang bad mood, itu tergantung. Jadi kita harus lihat tuh, kalau kita mau bicara itu harus mikir juga, jangan asal nyeplos. Kita harus mikir, kira-kira ini nanti yang aku ucapin ke mereka itu nyakitin gak ya, atau jangan-jangan nanti mereka malah emosi atau gimana. Nah, kita tuh harus punya pikiran kayak gitu. Jadi nggak asal bla 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 ya. Kita harus bisa mengendalikan juga, menjaga lisan kita harus bisa pinter-pinter mengatur kalimat apa yang harus kita ucapkan sehingga itu tidak bisa melukai hati mereka, jangan sampai melukai lawan bicara mereka. Tuh, aku kadang sih sempet ketawa kalau melihat status seseorang yang sepertinya mereka itu sangat pandai, tapi menurut aku itu hanya teori aja. Mereka pandainya itu hanya di sebuah teori, tapi prakteknya mereka nol, kata aku. Kenapa? Mereka itu pinter banget buat mengkritik, tapi ya itu, ketika mereka dihadapkan suatu persoalan yang sama seperti yang mereka kritik, kadang mereka juga merasa mengeluh kan. Nah, itu sama aja artinya gagal dalam memperbaiki diri. Hidup itu susah. Susahnya apa di sini? Kita itu nggak tahu masalah yang dihadapi setiap orang. Setiap orang pasti memiliki masalah hidup sendiri, warna-warni kehidupan sendiri, seperti halnya pelangi yang memiliki warna-warni. Tetapi ketika mereka dijadikan satu, warna-warni itu akan berubah menjadi sesuatu yang sangat indah. Seperti halnya hidup seseorang, kita berhak memberikan kritik, tapi aku juga mohon jangan sampai itu melukai lawan bicara kita. Kita itu sama di mata Tuhan. Yang membedakan itu apa? Ya perbuatan kita sih. Kalau kita sebagai orang kaya, ya kita harus bisa menghargai yang di bawah, menghargai orang miskin. Kita harus berpikir kembali, misalnya kita sedang lagi foya-foya, kita coba merenungkan, kita coba menjadi di posisi mereka. Buat dapetin uang 1.000 itu susah gak ya? Itu hak kalian buat pengen ya. Kadang kan ada yang memposting makanan yang lezat-lezat atau baju-baju brand atau apa ya di sosial media. Kadang juga intinya kayak pamer gitu loh. Kalau di desa itu kayak pamer. Tapi ya sudahlah, kalau aku sih biasa aja, cuman perasaan yang nggak punya loh, misalnya perasaan orang yang nggak punya itu ya bener, kita nggak kenal sama orang itu, pasti kan mereka juga pengen gitu loh. Oh iya, aku pengen ya kayak mereka, tapi kok aku nggak bisa, aku kok ditakdirkan kayak gini. Kadang kan kita nggak tahu apa yang kita sekedar posting, terus kita nggak sengaja melukai mereka, itu semua ada. Ya bagaimana caranya? Kembali lagi, kalau kita itu semua harus bisa merasakan juga aku di posisi mereka. Jika aku menjadi mereka, aku harus gimana? Kita semua akan kembali di sini. Saja 3 pesan yang ingin aku sampaikan, yang tadi mungkin sudah ada yang aku sampaikan di video ini. Ya kalian kalau masih bingung, kalian disesapi sendiri, kalian ulang aja video. Karena aku di sini ingin berbagi kisah. Mbak, sebenarnya aku juga merasakan sesuatu yang sulit dalam kehidupan. Terkadang aku baca status WhatsApp
mereka mereka sudah diberi kepercayaan dengan profesi atau jabatan yang menurut aku sudah bersyukur ya, harus bersyukur, tapi terkadang ucapan mereka justru melukai orang-orang yang pekerjaannya atau profesinya di bawah. Itu mungkin suatu pembelajaran juga. Kadang aku kalau lihat-lihat status membaca itu aku jadi introspeksi diri, untuk introspeksi diri aku ingin mereka itu mengerti apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka laksanakan. Jika mereka diberi kepercayaan harta, ya mohon harta itu digunakan sebaik mungkin. Jika dia diberi kepercayaan profesi yang tinggi, gak usah merendahkan orang lain, gak usah menyinggung perasaan orang lain, karena setiap orang beneran unik dalam hidupnya. Mereka memiliki sesuatu yang menurut aku itu pembelajaran. Kita belajar bukan hanya ke orang yang tinggi, tapi kita juga belajar kepada orang yang di bawah kita, dan belajar dengan orang-orang yang menurut kita di bawah itu benar suatu penghargaan ya menurut aku. Seperti halnya kita harus menghargai profesi seorang tukang becak, menghargai profesi kuli bangunan. Intinya di sini intinya hidup kita harus saling menghargai. Dan kalau yang namanya seragam sih bagi aku itu kan buat kerja, yang nggak perlulah kita menyombongkan diri dengan ini lo seragam aku, ini lo gaji aku segini. Itu nggak perlu lah ya. Bagaimanapun apapun yang terjadi, masih banyak orang yang sebenarnya membutuhkan pertolongan kita. Cuman kitanya aja nggak pernah tahu, kita nggak pernah menyadari, dan kita juga ada pernah merasakan seperti di posisi mereka. Ini sesuatu yang sulit ya, karena terkadang kita hanya ya itu lebih cerdas mengkritik, tapi kita lemah dalam memperbaiki. Semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Jadilah diri sendiri. Jangan karena ingin dipuji kalian ingin menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Yang kedua, apapun yang kalian ingin lakukan, jika itu benar maka lakukanlah, dan bergaya sesuai kemampuan kalian. Jangan ingin bergaya menjadi orang lain tetapi kemampuan kita sendiri kita dibawa ya. Maksudnya seperti halnya si A kaya, si B orang menengah, orang yang sederhana maksudnya. Lalu si B pengen menjadi si A, ya nggak mungkin lah ya kita, kalau nggak namanya berusaha bekerja keras ya nggak mungkin langsung bisa dapetin untuk menjadi si A. Ya jangan sampai lah ya, kalau kita menjadi si A, kita maksudnya beruntung ya hidup demi menjadi orang kaya ya, jangan sampai kita iming-iming anggapannya kita anggapannya itu ketika kita punya sesuatu yang harganya mahal, kita pamer lah ya, pamer ke yang bilang kasihan gitu. Jangan sampai pamer, jangan sampai sombong, karena kalau sudah Tuhan udah marah bakalan diambil tuh semuanya. Bagi orang yang memiliki jabatannya tinggi, ya nggak juga perlu sombong juga, karena masih banyak orang yang meskipun dia hanya profesi hanya seorang
tukang becak ya. Tapi kalau dia memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang saling menghormati, menghargai, lebih mulia mereka. Dan buat aku sih itu hanya sebuah perbedaan seragam. Kalau seragam dilepas, kita pakai baju yang sama, ya kita sama, gak ada perbedaan, sama-sama kain kan. Yang bedakan itu hanya sebuah nama, hanya sebuah seragam. Jadi gak perlu lah ya kita sombong atau menyombongkan diri, terus kita menghina orang yang di bawah. Itu rasanya gak berkemanusiaan. Dan yang terakhir, aku pengen bilang buat adik-adik yang manis sini, buat para remaja saat ini yang mungkin lagi patah hati, ya sudahlah, nggak usah didengerin mereka yang udah nyakitin, nggak usah, bersedih, move on aja. Meskipun move on itu agak susah, ya biasa, tapi kita coba di sini. Tapi ya kembali lagi, kalau mau dengerin video aku ya di sini banyak kok. Aku banyak banget menceritakan pengalaman, kadang pengalaman pribadi, pengalaman seorang. Kalau kalian pengen melihat atau mendengarkan, ya kalian bisa dilihat di IGTV aku ya. Buat adik-adik aku, semua adik-adik online, gak perlu ya menangis-nangis, tak perlu menyakiti diri kalau misalnya kalian diputusin sama kekasih kalian. Karena kekasih yang hebat adalah kekasih yang menerima segala kekurangan. Cinta yang sejati dinamakan cinta sejati di saat dia mau datang, buat lelaki mau datang ke rumahnya lalu berkata, maukah kamu jadi kekasih surgaku? Kalau bagi yang muslim, maukah kamu jadi maukah kamu jadi makmumku dan izinkan aku menjadi imammu? Nah, itu lelaki yang hebat tuh, yang bertanggung jawab. Ya, mungkin hanya ini di malam ini. Jadi nggak usah ingin mencoba menjadi orang lain. Cukup satu, jadi diri kalian sendiri. Jangan mencoba menjadi orang lain, jadi diri kalian sendiri. Introspeksi diri kalian sendiri. Kalian berhak mengkritik seorang, memberi masukan, memberi saran, atau apapun yang menurut itu baik buat mereka. Tapi ingat satu hal, hati-hati dalam bertutur kata, karena terkadang mood seseorang itu berbeda. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, apa yang ingin kita sampaikan, terkadang mereka sendiri belum paham dengan apa yang kita sampaikan. Dan jangan sampai hanya sebuah kata, sebuah kalimat, kesalahpahaman, satu titik fokus kesalahpahaman kecil bisa menjadi suatu hal yang besar. Karena apa? Karena semua tergantung pada diri kita sendiri. Sebesar apapun, seberat apapun masalah yang kalian hadapi, sekecil apapun itu, jika kalian bisa mengendalikan emosi kalian, itu semua akan ada jalan dan akan berakhir dengan kebaikan. Tapi kalau masalah itu kecil lalu kalian menuruti emosi kalian kalah dengan emosi kalian, masalah yang kecil tadi bisa akan meledak, bisa jadi besar. Jadi semua kembali pada diri kita. Oke. Aku buat video ini bukan semata-mata karena aku ingin menyindir seseorang atau aku ingin melukai seorang, enggak. Cuma di sini aku ingin mengajak pada diri aku juga, mengajak diri aku untuk introspeksi diri. Kita mencoba di sini berjuang bersama untuk memperbaiki diri kita. Oh iya, ngomong tentang memperbaiki diri, ternyata juga masih banyak masyarakat yang bandel. Mereka bandel apa? Tidak tertib belum ya, mereka tidak tertib dalam 3M itu, tahu kan tuh sendiri apa 3M itu. Buat masyarakat Indonesia dan buat masyarakat sekeliling aku, jangan bandel ya. Kita di sini bersama-sama berjuang, jangan bandel.
Kalau kalian awam tentang apa itu 3M, kalian bisa search di Google atau bisa tanya langsung ke orang-orang yang mengerti. Orang yang paham. Dan kalau sudah ditegur, jangan merasa sakit. Jangan merasa, ih apaan sih? Ih, kok gitu sih? Nggak usah bilang gitu. Introspeksi diri kalian. Oh iya, aku salah. Wajar lah ditegur. Jadi, pesan aku di sini, introspeksi diri adalah hal yang utama, kunci seseorang untuk membentuk kepribadian dan jiwa yang kuat. Oke, selamat malam semuanya, selamat istirahat. Semoga Tuhan selalu meridhoi langkah kita. Dan ingat ya, semuanya jangan bandel. Sekarang 4M kayaknya ya. Apa itu 4M? Menggunakan masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jadi jangan dilupakan 4M untuk memperoleh 3M. Iman, imun, aman. Nah, selamat beraktivitas. Bye-bye.